Rambut boleh sama hitamnya, namun hati orang siapa yang tahu? Musuh telah mengamati dan paham jika pekerjaan Anda itu ada di tempat-tempat yang berbahaya. Rambut boleh sama hitamnya, namun hati orang siapa yang tahu? Musuh telah mengamati dan paham jika pekerjaan Anda itu ada di tempat-tempat yang berbahaya, seperti di rooftop dan sebagainya. Malah dikirimi guna-guna sebagai wasilah atau jalan agar kecelakaan, sebagaimana screenshot berikut ini. Berikut adalah percakapan Mbak Wira dengan salah satu klien pengguna Azimat Perhodam buatan Mbak Wira. Mbak Wira bertanya dengan kalimat seperti ini, "Bagaimana Mas selama didampingi oleh Khodam, ada kejadian apa?" Nah, beliau menjawab, "Saya baru ingat Mbah, bahwa sejak kemarin saya tuh sudah didampingi ya. Pantas hari ini ada karyawan yang suka reset di kantor. Sama ya mungkin dia ada pakai ilmu-ilmu hitam atau ilmu pengasihan dan sebagainya. Itu tumbang, sakit lemes gitu Mbah. Padahal sehari sebelumnya kemarinnya itu seger buger sehat walafiat. Hari ini juga saya ada naik ke rooftop gedung salah satu stasiun televisi besar di Jakarta, mau tes gondolanya gedung. Itu ya alhamdulillah aman-aman aja. Kalau biasanya hari-hari biasa itu pasti selalu ada kejadian." Jadi klien menangkap adanya perubahan yang tidak biasa, yang jika sebelum didampingi Khodam itu naik gondola selalu ada kejadian, sekarang setelah didampingi oleh Azimat Perhodam, ya naik ke gedung tinggi, naik gondola, alhamdulillah aman. Nggak ada kejadian aneh-aneh yang tidak diharapkan, malah salah satu temannya yang suka pakai ilmu-ilmu gak jelas itu tumbang. Nah, karena sakit yang tidak diketahui. Ya, Mbak Wira menjawabnya seperti ini, "Wah, ini hari pertama udah dipakai eksekusi orang ya. Berarti memang lingkungan kerja Anda ya benar-benar nggak sehat. Jarang-jarang loh hari pertama itu sudah eksekusi, karena biasanya proteksi dulu yang jalan, nggak langsung dieksekusi." Beliau menjawab, "Saya nggak afirmasi apa-apa Mbah, malah nunggu-nunggu media terus seperti ada yang mau datang gitu ya. Memang mungkin si karyawan itu pakai sesuatu yang sifatnya negatif ke saya." Nah, sesuatu yang negatif itu dikembalikan dan membuat si pengirim itu sakit, lemes dengan sumber atau penyebab yang tidak diketahui. Nah, inilah yang Mbak Wira sampaikan, yang Mbak Wira katakan kepada Anda semua, bahwa Azimat buatan Mbak Wira itu anti ribet, anti ruwet. Anda nggak perlu menghafalkan mantra-mantra yang aneh-aneh, nggak perlu afirmasi sambil salto, nggak perlu afirmasi sambil bakar dupa, bakar kemenyan, bakar buhur, nggak perlu. Cukup dikantongi dan biarkan tuannya bekerja. Sebagaimana klien yang menjelaskan dalam percakapan berikut bahwa saya nggak afirmasi apa-apa loh Mbah. Dia masih menunggu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ternyata beneran terjadi. Dan itu kuncinya adalah disadari. Karena kalau nggak sadar, ya gimana, kejadian sudah di depan mata, kalau nggak sadar kan ya berat. Maka dianggap tuahnya nggak jalan. Padahal kalau kita mau mengamati, oh iya sebelumnya biasanya kalau naik ke rooftop ada apa-apa. Ya sekarang kok naik ke rooftop nggak ada apa-apa. Oh iya biasanya temen yang rese ini sehat walafiat buger. Kok di hari itu juga kebetulan ianya sakit lemes. Sakit yang tidak diduga-duga sebabnya, tidak ketemu apa penyebabnya. Lah ini loh, perbedaan ini loh yang disebut dengan tuah. Ya memang butuh kecermatan dalam mengamati, butuh kesadaran untuk melihat bahwa perbedaan itulah tanda tuah yang bekerja pada diri Anda. Jelas ya? Itulah mengapa Mbak Wira sering sampaikan bahwa tidak pernah ada yang namanya teman. Yang ada hanyalah kesamaan kepentingan. Tidak ada pertemanan yang abadi, karena yang abadi hanyalah kepentingan pribadi. Dalam kondisi sebagaimana yang diceritakan dalam screenshot di atas sebelumnya,
Jika Anda tidak kuat, maka Anda adalah orang yang pertama disikat.